Masih bersama saya Adini, kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Harga cabai di Pasar Raya Padang kembali naik. 30 jenis tanaman sayur dibudidayakan sendiri di sebuah hotel. Sebenarnya. Jadi di sini ada ini kalau tidak salah. Salah satu hotel berbintang di Kota Padang punya cara sendiri untuk memenuhi kebutuhan sayuran yang akan dikonsumsi tamu-tamu hotel. Caranya dengan membuat kebun sayur sendiri. Sekitar 30 jenis sayuran yang tumbuh subur di lantai 10 hotel itu di area dapur dan area bawah hotel. Sayuran yang dibudidayakan itu diantaranya basil, rosemary, tim, soa, romaini, dan beberapa sayuran yang masih dalam proses penyemaian. Tercetusnya ide kebun sayur ini berawal dari keinginan untuk mendapatkan bahan baku yang segar untuk disajikan kepada tamu-tamu hotel. Teknik budidaya penanaman melalui teknik propagasi dan hidroponik. Teknik propagasi adalah proses perbanyakan tanaman atau menciptakan tanaman baru. Tanaman yang ditanam ini tidak semuanya melalui pembibitan awal atau penyemaian. Di samping teknik propagasi juga bertanam secara hidroponik. Sebuah metode dalam budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan media tanah. Kualitasnya memang yang impor yang kita utamakan, ya terutama kalau kita bisa tahu dia punya rosemary. Rosemary itu biasa ada di pasaran tuh yang dry, tapi kita di sini ada yang fresh rosemary. Harganya itu lumayan kalau kita misalnya beli kiloan ya untuk rosemary itu. Lalu basil, Italian basil memang pure itu Italian, dan juga freshnya itu karena memang nggak ada, karena di Padang nggak ada. Alhasil, dari hasil tanaman sendiri, selain menciptakan aneka macam makanan yang segar, juga membuat pengunjung merasa puas saat mencicipi makanan di hotel itu. Makanannya tuh enak, kalau dalam bahasa Minang itu lamak wana, dan terus ada western juga, western food, masakan Nusantara, masakan Minang, semuanya itu enak-enak. Terus kita tadi udah jalan-jalan lihat dari kebunnya juga, semuanya fresh dan kualitas terbaik lah yang diberikan ke makanannya. Pertama untuk tampilannya sangat menggugah sekali mata kita, terus dari rasanya udah dicoba tadi juga enak dan sesuai lah kualitas sama ini. Mereka memang menyambut akhir tahun baru juga, karena kan memang di Padang ini jarang ya untuk menu-menu luar seperti itu. Kebanyakan yang kita temui kan sama-sama ramen, tapi kan beda kualitas dan beda penyajiannya. Apalagi di sini chef kita kan itu juga sangat kreatif. Jadi dia selalu mencoba untuk menu-menu terbaru untuk dihadirkan di setiap bulannya. Seperti itu. Tanaman hasil sendiri ini dikhususkan untuk membuat racikan makanan luar negeri, seperti salmon hot plate, Japanese meal set, ramyeon miso salmon soba. Selain itu, ada juga dessert milik crepes dan minuman Moon Butterfly. Robiham melaporkan dari Padang. Panen dari kebun kita seperti basil, terus ada dua pria bernama Fadli, berusia 25 tahun, dan Angga, 19 tahun. Ditangkap tim Klewang Polresta Padang di daerah Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, pada Selasa malam. Penangkapan kedua pria tersebut atas laporan seorang korban yang kehilangan sebuah sepeda miliknya di pekarangan rumah sebuah kompleks perumahan di Kecamatan Koto Tangah pada hari Minggu yang lalu. Kehilangan sepeda itu mereka publikasikan di media sosial dan dengan cepat informasi itu beredar luas. Polisi yang sedang menyelidiki kasus itu berjanji bertemu dengan kedua pelaku di daerah Gunung Pangilun. Kedua pelaku tak sadar jika akan bertransaksi dengan polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bukannya mendapatkan uang, tapi kedua pelaku justru memperoleh borgol dan dibawa ke Mapolresta Padang. Dari kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa sebuah sepeda curian dan sebuah sepeda motor yang digunakan saat mencuri. Dari keterangan polisi,
Kedua pelaku yang merupakan spesialis pencuri sepeda ini telah belasan kali beraksi di Kota Padang. Tidak hanya sepeda, kedua pelaku bahkan menggasak barang berharga korbannya, seperti kompor dan tabung gas. Kedua pelaku beraksi dengan modus membobol rumah korbannya saat pemilik rumah tengah tertidur lelap di malam hari. Mirisnya, salah seorang pelaku masih berstatus sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi di Kota Padang. Nah, kita telah mengamankan 2 orang tersangka, yang mana tersangka melakukan pencurian sebanyak 15 TKP. Tersangka mengambil sepeda dan barang bukti yang lain, kompor gas dan tabung gas. Tersangka masuk ke dalam pekarangan rumah korban. Korban dalam keadaan tidur di dalam rumah. Tersangka melakukan pencurian pada waktu tengah malam. Sudah kita amankan sebanyak 2 orang. Tersangka sudah diamankan di Mapolres Padang. Sedang lebih lanjut. Kini keduanya harus berurusan dengan hukum dan dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Kita jalankan sesuai dengan seharusnya. Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Barat mendeklarasikan Nagari Sungai Tunu Barat, Kecamatan Ranah Pesisir, Pesisir Selatan, sebagai Kampung Pengawasan Pemilu pada Selasa pagi. Pembentukan Kampung Pengawasan Pemilu ini bertujuan agar masyarakat di Nagari Sungai Tunu Barat ikut mengawasi setiap tahapan pada pelaksanaan pemilu 2024 nanti. Hal ini dilakukan karena keterbatasan jumlah anggota pengawas tingkat kecamatan yang hanya ada 3 orang. Sedangkan untuk pengawas nagari, hanya ada 1 orang tiap nagari. Untuk pesisir selatan, deklarasi kampung pengawasan di Nagari Sungai Tunu Barat menjadi kampung pengawasan kedua setelah sebelumnya dideklarasikan di Kecamatan Bayang Utara. Nantinya akan ada 1 lagi pembentukan kampung pengawasan di pesisir selatan. Setelah deklarasi kampung pengawasan ini, semua kita ya, semua lapisan masyarakat bergerak secara bersamaan. Nah, tentu nanti akan dimotori oleh teman-teman pengawas di tingkat kecamatan, pengawas di tingkat nagari, agar ruang dialog ini tercipta, saling mendengarkan, dan harapannya tentu pemilu 2024 ini 0% pelanggaran. Salah seorang warga mengapresiasi pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini. Selain untuk perbaikan pelaksanaan pemilu, juga untuk perbaikan pelaksanaan sistem demokrasi di negara ini. Dengan hadirnya Bawaslu dengan mendeklarasikan kampung pengawasan partisipatif, ini menjadi bagian dari pendidikan kepemiluan dan juga tentu untuk perbaikan demokrasi di negara Republik Indonesia. Jika ditemukan pelanggaran pemilu, seperti politik uang, kampanye di luar jadwal, dan kampanye yang menyinggung SARA, maka masyarakat diminta untuk melaporkan ke Panwas Pemilu di kecamatan. Panta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.